Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Baik, pada kesempatan ini Ibu akan membawakan mata kuliah Etika Keperawatan. Etika Keperawatan mata kuliah ini berjumlah 2 SKS, yaitu 1 teori dan 1 praktek. Jadi dalam materi etika keperawatan ini Ibu menilai tidak terlepas dari teori saja, tapi juga bagaimana perilaku kalian selama hidup di asrama maupun di kampus. Itu berkaitan dengan nilai akhir yang akan kalian dapat. Baik, pada kesempatan ini kita akan membahas pertemuan pertama tentang nilai norma dalam etika keperawatan. Pengertian nilai. Nilai adalah sesuatu yang berharga, keyakinan yang dipegang sedemikian rupa oleh seseorang sesuai dengan tuntutan hati nurani. Itu adalah pengertian nilai. Jadi nilai itu merupakan sesuatu yang berharga, yang diyakini, yang dipegang seseorang sedemikian rupa yang menurut hati nuraninya itu adalah benar. Selanjutnya secara umum jika kita artikan nilai adalah seperangkat keyakinan, sikap pribadi seseorang tentang kebenaran, keindahan dan penghargaan suatu pemikiran, objek atau perilaku yang berorientasi pada tindakan dan pemberian pada arah serta makna pada kehidupan seseorang menurut Simon 1974. Selanjutnya, menurut Chomsky, nilai adalah keyakinan seseorang tentang sesuatu yang berharga, kebenaran atau keyakinan mengenai ide-ide, objek atau perilaku. Berarti dia lebih lebih menitik beratkan kepada ide-ide atau objek yang dimiliki oleh atau perilaku yang dimiliki oleh seseorang. Sedangkan nilai sosial itu sendiri adalah nilai yang dianut oleh suatu masyarakat mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk oleh masyarakat tersebut. Contoh misalkan menolong seseorang itu berarti memiliki nilai yang baik. Sedangkan mencuri itu memiliki nilai yang buruk. Itu pandangan menurut nilai sosial. Selanjutnya, ciri-ciri nilai dapat dilihat dari yang pertama, terbentuknya melalui proses belajar dan melalui interaksi sosial antar individu maupun antar kelompok masyarakat. Jadi terciptanya nilai-nilai itu tadi dari proses interaksi. Bagaimana manusia itu berhubungan dengan orang lain, baik dengan antar individu, maksudnya antar orang ke orang maupun dengan kelompok masyarakat. Misalkan dalam melakukan misalkan perwiritan, perkumpulan, seperti itu. Sedangkan ciri-ciri yang kedua adalah memiliki pengaruh yang berbeda-beda terhadap setiap individu karena perbedaan antara kebudayaan yang satu dengan yang lain. Jadi ciri nilai itu juga sangat dipengaruhi dengan apa? Yaitu dengan perbedaan kebudayaan yang satu dengan yang lain, antara suku yang satu dengan yang lain. Selanjutnya yang ketiga, terseleksi dari berbagai aspek kehidupan. Terseleksi dari berbagai aspek kehidupan. Apa misalkan? Kebiasaan-kebiasaan yang dianggap baik, itulah diangkat menjadi nilai yang baik. Tapi misalkan yang dianggap buruk itu sesuatu hal yang buruk itu berarti dianggap mempunyai nilai yang buruk. Selanjutnya yang keempat, dapat mempengaruhi pembentukan kepribadian seseorang dan dapat disosialisasikan melalui komunikasi
dan pergaulan di masyarakat. Ya. Nah, jadi nilai itu terbentuk karena adanya ya pengaruh ya dari pergaulan sehari-hari, di mana pergaulan tersebut ya dapat dilihat melalui komunikasi ya. Nah, itu adalah ciri-ciri nilai menurut Sarilan M. Ali pada tahun 2007. Selanjutnya, untuk praktek keperawatan ya, sebagai seorang perawat yang profesional diperlukan nilai-nilai sesuai dengan kode etik profesi, antara lain yang pertama ya, menghargai martabat individu tanpa prasangka. Berarti kita sebagai seorang perawat ya wajib untuk menghargai ya pasien-pasien yang nantinya yang akan kita rawat, baik itu teman sejawat ya kan, atasan kita, bawahan, seperti itu ya, tanpa adanya embel-embel prasangka negatif ya. Selanjutnya yang kedua, melindungi seseorang dalam hal privasi. Nah, melindungi seseorang dalam hal privasi misalkan apa? Misalkan pada saat kita akan merawat pasien, memandikan pasien ya, kita pasang sampiran, nah seperti itu ya. Kalau misalkan lagi kalau kita seorang pasien akan bertukar pikiran atau misalkan akan bercerita, nah kita menggunakan ruangan yang khusus ya, yang tidak didengar oleh orang lain. Nah, itu adalah suatu hal untuk melindungi seseorang dalam hal privasi ya, terjaga yaitu tentang kerahasiaannya, seperti itu. Selanjutnya yang ketiga, bertanggung jawab untuk segala tindakan. Nah, sebagai seorang perawat profesional kita harus bertanggung jawab dengan segala tindakan. Misalkan dalam melakukan tindakan pemasangan infus ya. Nah, jadi tindakan yang kita lakukan harus sesuai dengan prosedur ya. Nah, kalau misalkan ada yang menuntut ya, tentunya kita berani bertanggung gugat, seperti itu. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan itu tindakan yang kita lakukan dapat dipertanggungjawabkan ya. Selanjutnya, pendidikan etika keperawatan itu kenapa sih harus dipelajari? Apa sih tujuannya? Ya, yang pertama adalah meningkatkan pengertian peserta didik tentang hubungan antar profesi kesehatan, yaitu profesi kesehatan lain, dan mengerti tentang peran dan fungsi anggota tim kesehatan tersebut. Ya, nah itu tadi. Tujuan dari etika keperawatan itu untuk meningkatkan, berarti itu menjalin hubungan ya antar profesi yang kita jalani dengan profesi yang lain, ya kan, dan kita juga dapat memahami peran kita sebagai seorang perawat sampai di mana, apa yang kita lakukan, seperti itu. Yang kedua, mengembangkan potensi pengambilan keputusan tentang baik dan buruk yang akan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan sesuai dengan kepercayaannya. Nah, jadi setiap kali apa yang kita lakukan ya, nah baik itu dalam praktek keperawatan, setiap mengambil keputusan, tindakan keperawatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan, yaitu pada Allah Subhanahu wa taala bagi seorang muslim ya, atau kepada yang Nasrani kepada Tuhannya, untuk dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya yang ketiga, mengembangkan sifat pribadi dan sikap profesional peserta didik. Nah, tujuan etika keperawatan itu adalah sifat pribadi. Nah, dan sikap yang profesional peserta didik. Apa bagaimana sifat pribadi dan seorang peserta didik atau misalkan mahasiswa yang profesional, yaitu menjaga etika, berkata yang dengan baik, santun, seperti itu ya. Ada norma-norma yang harus kita jalani, kita jaga ya. Yang keempat, mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang penting untuk dasar praktek keperawatan profesional.
Diakui bahwa pengembangan keterampilan melalui dilema etik, artinya konflik yang dialami memerlukan pengambilan keputusan yang baik dan benar, dipandang dari sudut profesi, kemanusiaan, kemasyarakatan, kesehatan, dan keperawatan. Nah, yang keempat ini mengembangkan pengetahuan dan keterampilan. Nah, apa contohnya? Nah, setiap kali kita mempunyai keterampilan dalam melakukan tindakan keperawatan, kita kembangkan menjadi lebih baik lagi, ya. Contoh misalkan dulu pada saat kita melakukan tindakan keperawatan dalam melakukan misalkan penurunan pada pasien yang demam, kita lakukan mengompres, yaitu dengan mengompres dingin, ya, menggunakan air biasa. Tapi setelah berkembangnya ilmu pengetahuan, kini untuk mengatasi hal tersebut pada pasien yang demam, ya, kita gunakan yaitu kompres hangat. Ya, setelah melakukan berbagai penelitian, ya, ternyata dengan menggunakan kompres hangat itu akan lebih cepat penurunan demamnya atau panas suhu tubuhnya. Ya, setelah dilakukan riset dan penelitian, ternyata kalau misalkan demam itu lebih cepat dilakukan dengan pengompresan air hangat, ya. Tadi yaitu mengembangkan pengetahuan dan keterampilan. Yang kelima, memberikan kesempatan kepada peserta didik menerapkan ilmu dan prinsip etik keperawatan dalam praktek dan situasi yang nyata. Nah, diharapkan dengan Ananda mempelajari tentang etika keperawatan itu nanti dapat diaplikasikan pada saat Ananda nanti praktek di rumah sakit, ya, di masyarakat, ya, di puskesmas. Nah, nanti Ananda langsung dapat mempraktekkan bagaimana kita bersikap dengan pasien, bagaimana kita bersikap dengan atasan, bagaimana kita bersikap dengan teman sejawat dan dokter, ya, dan tenaga medis lainnya. Selanjutnya, nilai yang sangat diperlukan oleh seorang perawat, ya. Yang pertama adalah kejujuran. Ya, jujur berarti setiap kali tindakan, ya, kepada apapun yang kita lakukan dalam hal melakukan tindakan keperawatan ataupun melakukan perawatan pada pasien, kita harus jujur. Contoh misalkan seorang pasien memberikan kepercayaan kepada kita, meminta tolong misalkan dalam memberikan obat. Nah, dalam melakukan pembelian obat itu diberikanlah resep. Nah, kita ketahui bahwasanya obat itu macam-macam, ya. Ada obat yang murah, ada obat yang mahal, ya. Nah, tentunya dalam kita membelikan resep itu memang kita harus betul-betul jujur. Apa yang diresepkan oleh dokter itulah yang kita beli, jangan diganti-ganti, ya. Jangan melakukan tindakan placebo, ya. Selanjutnya kedua, care. Nah, kalau care berarti apa? Berarti kita itu lebih menerima, ya, lebih perhatian, ya, lebih merasa, lebih bersifat memberikan perawatan apa yang dibutuhkan, ya. Nah, itu yaitu yang kedua, yaitu dengan care. Sedangkan yang ketiga, empati. Berarti kita seorang perawat empati, yaitu merasakan apa yang dirasakan. Dalam arti bukan berarti dia menangis, kita menangis, tidak seperti itu, ya. Empati berarti merasakan apa yang dikeluhkan oleh pasien tersebut. Selanjutnya yang keempat, yaitu ketepatan setiap tindakan. Jadi setiap kali kita melakukan tindakan itu memang harus tepat sasarannya, tepat tindakan, dapat menolong apa yang dikeluhkan oleh pasien tersebut, ya. Misalkan dalam melakukan tindakan pemasangan infus, ya kan, kita harus sesuai dengan SOP dan kita harus tahu tujuannya, ya kan. Nah, yang kelima yaitu menghargai orang lain. Jadi apapun yang kita lakukan atau misalkan siapapun yang kita rawat, ya, nah kita harus menghargai orang lain. Misalkan mempunyai suatu kebiasaan-kebiasaan, misalkan pasien itu tidak
tidak mau kita misalkan mau menolong pasien itu, yaitu melakukan pemasangan kateter misalkan, tapi pasien itu tidak mau, ya kan, kita tidak boleh memaksakan ya kehendaknya, ya kita tetap menghargai apa yang ia mau. Yang keenam yaitu berbuat baik. Nah, berbuat baik berarti ya, berbuat itu baik bagaimana? Jadi dalam setiap kali kita melakukan tindakan, kita itu tidak memandang ya apakah dia si kaya, apakah si miskin, pasien tersebut, ya kita tetap berbuat baik, kita tetap menolong, kita tetap merawatnya dengan baik, ya. Yang ketujuh adalah keadilan, ya. Keadilan ini sangatlah dibutuhkan nilai-nilai yang dimiliki oleh seorang perawat. Kenapa kita perlu memiliki nilai keadilan, ya? Kita adil berbuat sesuatu, ya, tidak memandang bulu. Misalkan pada saat kita merawat pasien di rumah sakit, kita tidak memandang apakah dia itu ekonomi rendah, ekonomi lemah, atau misalkan seorang pejabat. Jadi semua tindakan itu kita lakukan sesuai dengan apa yang harus dilakukan, ya. Selanjutnya metode mempelajari nilai. Ya, mempelajari nilai-nilai itu yang pertama adalah menjunjung dan menghargai keyakinan dan perilaku seseorang. Menjunjung, ya, menghargai keyakinan dan perilaku seseorang, ya, kita memang harus menghargai. Jadi kita tidak boleh memandang agama yang dianutnya, ya. Jadi mau agama apa saja, misalkan berbeda dengan kita tetap harus merawatnya dengan baik dan memperlakukannya dengan baik. Selanjutnya menegaskan di depan umum apabila cocok. Nah, kalau kita menyangkut dengan menegaskan sesuatu di depan umum apabila cocok, di sini adalah dalam arti kita ya memberikan contoh perilaku yang baik, ya, kepada pasien, ya, dan menegaskan segala sesuatu yang baik. Misalkan seorang pasien hipertensi, ya, nah itu tentunya sangat dilarang untuk mengkonsumsi makanan yang mengandung kolesterol tinggi. Nah, kita harus tegas begitu, Ibu, Bapak tidak boleh makan makanan yang berlemak karena itu sangat mengganggu kesehatan Bapak atau Ibu. Nah, seperti itu ya, kita berani tegas di depan umum yang bertujuan untuk kesehatan pasien tersebut. Yang ketiga, memilih dari berbagai alternatif. Nah, kalau dia memilih dari berbagai alternatif, berarti apa yang harus kita kuatkan di sini. Nah, alternatif di dalam melakukan tindakan keperawatan tentunya ada, ya. Misalkan itu tadi seperti yang Ibu contohkan, untuk menurunkan demam ya pada pasien tersebut, yang baik dilakukan adalah misalkan dengan mengompres. Mengompres itu dapat dilakukan ada dua cara, yaitu mengompres dengan air dingin dan maksudnya air dingin dalam arti air biasa, dan satu lagi dengan air hangat. Nah, kita pilih mana yang tepat, mana yang terbaik. Kita tanya kepada pasien tersebut gitu. Kita jelaskan, Ibu, saya akan melakukan tindakan pengompresan hangat yang bertujuan untuk menurunkan demam atau panas tubuh Ibu agar lebih cepat lagi, ya. Jadi alternatif kita menawarkan yang terbaik untuk pasien tersebut. Selanjutnya yang keempat, memilih setelah mempertimbangkan konsekuensinya. Nah, mempertimbangkan konsekuensinya, memilih dan setelah mempertimbangkan konsekuensinya. Nah, misalkan itu tadi seorang pasien akan dilakukan tindakan yaitu pembedahan, ya, appendix. Nah, tentunya di sini sebelum tindakan itu dilakukan, kita harus menjelaskan dulu prosedurnya, ya, dan apa efek sampingnya dan berapa lama itu akan dilaksanakan. Nah, jika seorang pasien tersebut menolaknya, nah di sini kita memberikan
apa dampak yang terburuk yang terjadi pada pasien tersebut ya. Nah, kalau misalkan tidak dioperasi konsekuensinya seperti itu, berarti kesehatannya akan bertambah buruk dan itu dapat mengancam jiwa pasien tersebut ya. Selanjutnya memilih ya secara bebas. Jadi diberikan kebebasan kepada pasien untuk memilih ya, dalam arti tindakan apapun yang akan kita lakukan, nah kita berikan kesempatan, kita berikan kepada pasien itu untuk memilihnya. Dalam arti yang kita lakukan tersebut adalah tidak boleh memaksakan, ya, memaksakan. Atau misalkan contoh kecil yaitu jika seorang pasien yang akan dirawat inap, ya, itu tadi kita memberikan harga ruangan-ruangan tersebut. Terserah apa yang akan dipilih oleh pasien tersebut. Apakah dia mau dirawat di ruang VIP atau di ruang biasa. Begitu juga misalkan dalam pemilihan dokter, ya, kita berikan kebebasan kepada pasien tersebut. Selanjutnya ya, yang keenam adalah bertindak. Ya, bertindak dalam arti bertindak secara cepat di sini. Bertindak apa yang dikeluhkan pasien, kita harus cepat-cepat melakukan tindakan untuk menolongnya. Sedangkan yang ketujuh, bertindak dengan pola konsistensi. Konsisten dalam arti ya berarti harus tetap konsisten gitu. Kita tidak boleh seorang perawat bersifat pelintat-pelintut gitu ya kan, sebentar A sebentar B, tidak boleh ya. Jadi dalam bertindak tetap konsisten dengan apa yang kita lakukan. Nah, selanjutnya untuk nilai-nilai tersebut ya dalam etika perawatan itu tak terlepas dari konsep norma. Ya, apa itu norma? Ya, norma adalah petunjuk tingkah laku yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan dalam hidup sehari-hari berdasarkan suatu alasan atau motivasi tertentu dengan disertai sanksi-sanksi adalah misalkan ancaman akibat yang akan diterima apabila norma tidak dilakukan. Itu menurut Wijaya pada tahun 1985. Ya. Jadi di sana norma. Jadi kalau misalkan tidak dijalankan norma tersebut, kita mendapatkan sanksi. Itu menurut si Wijaya. Ya. Jadi dapat kita artikan norma adalah aturan-aturan atau pedoman sosial yang khusus mengenai tingkah laku, sikap dan perbuatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan di lingkungan kehidupan manusia. Ya, itulah norma. Contohnya apa misalkan kalau kita lihat di kehidupan kita sehari-hari, norma-norma. Berarti apa sih yang tidak boleh dilakukan? Apa sih yang boleh dilakukan, ya kan? Nah, misalkan kalau misalkan di dalam suatu lingkungan masyarakat ya, misalkan kita menyapa orang yang lebih tua, ya, lebih tua itu sebaiknya gimana? Berarti kita dengan sebutan yang baik, abang. Kalau yang kecil itu adik, seperti itu juga dikatakan norma sosial. Nah, ya. Selanjutnya penyimpangan norma. Apa sih yang ada penyimpangan norma di dalam kehidupan masyarakat ya? Penyimpangan terhadap norma-norma atau nilai-nilai masyarakat itu disebut dengan deviasi atau division. Ya. Sedangkan ya pelaku atau individu yang melakukan penyimpangan tersebut itu disebut dengan devian. Ya. Devian. Selanjutnya, kebalikannya ya. Jika perilaku menyimpang ya adalah perilaku yang tidak menyimpang yang sering disebut dengan yaitu konformitas. Ya. Jadi kebalikan dari penyimpangan. Kalau dari penyimpangan itu disebut dengan deviasi, sedangkan tidak menyimpang ya,
tidak menyimpang dari perilaku maupun norma-norma yang ada, itu disebut dengan konformitas. Nah, apa sih konformitas? Konformitas adalah bentuk interaksi sosial yang di dalamnya seorang berperilaku sesuai dengan harapan kelompok. Ya, berarti apa? Tadi kan dikatakan yang tidak menyimpang apa misalkan? Ya, yang tidak menyimpang misalkan kalau misalkan kita mau bertamu atau mau masuk rumah, itu ketuklah pintu, permisi terlebih dahulu, seperti itu. Ya, itu dalam bentuk konformitas. Ya kan, kalau kebalikannya, kalau misalkan penyimpangan atau deviasi itu apa? Ya itu tadi, kalau kita misalkan mau masuk rumah orang yang tadi kenal, kita masuk aja gitu tanpa ada permisi, ya. Nah, itu adalah contoh-contoh penyimpangan norma. Selanjutnya, norma moral. Norma kita maksudkan adalah aturan atau kaidah yang kita pakai sebagai tolak ukur untuk mengukur sesuatu, ya, mengukur sesuatu. Nah, jadi itu tadi aturan atau kaidah yang kita pakai sebagai tolak ukur, ya, untuk mengukur sesuatu. Sesuatu apa di sini? Yaitu yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, di sini ada 3 macam norma secara umum, ya. Yang pertama adalah norma kesopanan atau etiket. Yang kedua, norma hukum dan moral. Sedangkan yang ketiga adalah norma moral. Ya. Nah, jadi kalau kita berbicara yang tentang norma kesopanan atau etiket, berarti berhubungan dengan apa? Yaitu dengan sosialisasi kita sehari-hari. Bagaimana kita berhubungan dengan orang lain, bagaimana kita bersikap, bertindak seperti dalam kehidupan sehari-hari, ya, berhubungan dengan masyarakat yang ada di sekeliling kita. Sedangkan norma hukum berarti apa? Yaitu berkaitan dengan aturan-aturan yang ada, ya, di tatanan masyarakat maupun di suatu pemerintahan. Ya. Sedangkan norma moral itu adalah norma yang dianggap paling tinggi, ya. Yaitu bagaimana kita bersikap di dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Apa yang harus kita lakukan, seperti itulah norma moral, ya, yang berkaitan dengan perilaku tingkah laku kita. Selanjutnya, masalah-masalah yang biasa di dalam norma ini ada juga, itu dikenal dengan atau yang disebut dengan relativisme moral, ya, relativisme moral. Nah, jadi masalah ini lagi terbagi atas 2, yaitu relativisme moral tidak tahan uji, ya. Jadi tidak bisa diuji kebenarannya, tidak bisa dipertanggungjawabkan, ya. Sedangkan yang kedua adalah norma moral bersifat objektif atau universal. Berarti lebih nyata dia, ya, dan dapat digunakan untuk semua orang, ya, bersifat universal berarti lebih luas jangkauannya. Selanjutnya, ya, kita akan berbicara tentang konsep etik. Itu sangat berkaitan dengan nilai, ya, nilai yang ada, nilai-nilai keperawatan yang ada, ya. Nah, konsep etika, nah kalau kita tahu istilah ini, etika itu berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu dari bahasa ethos, ya. Ethos yaitu berarti dalam bentuk tunggal mempunyai arti kebiasaan atau tingkah laku manusia atau adat istiadat, akhlak, watak, ya, perasaan, sikap, dan cara berpikir, ya. Itu adalah ethos. Selanjutnya, dalam bentuk jamak itu disebut dalam taeta, mempunyai arti yaitu adat kebiasaan. Ya, menurut seorang filosofi Yunani, Aristoteles,
istilah etika sudah dipakai untuk menunjukkan filsafat atau moral. Sehingga berdasarkan asal-usul kata tersebut ya, maka etika itu dapat diartikan ya, ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan ya. Berarti berkaitan dengan apa? Adat istiadat ya, atau kebiasaan yang diberlakukan dalam kehidupan sehari-hari ya, baik di tengah keluarga, masyarakat ya, maupun di dalam kelompok. Nah, selanjutnya kita harus tahu dulu apa itu pengertian tentang etika. Etika adalah ilmu tentang kesusilaan yang mengatur bagaimana sepatutnya manusia hidup di dalam masyarakat, yang melibatkan aturan atau prinsip yang menentukan tingkah laku yang benar, yaitu baik dan buruk atau kewajiban atau juga tanggung jawab. Itulah etika. Ya. Selanjutnya, etika itu juga terbagi menjadi mengenai etika itu dibagi menjadi 3 bagian. Ya, ada 3 bagian dalam etika, yaitu yang pertama etika deskriptif. Ya, yang kedua etika normatif. Sedangkan yang ketiga adalah mata eta. Kita lihat dulu ya satu persatu apa itu etika deskriptif. Etika deskriptif adalah melukiskan tingkah laku moral dalam arti luas. Misalnya, adat kebiasaan, anggapan-anggapan tentang baik buruk, tindakan-tindakan yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan. Ya. Jadi kalau misalkan deskriptif berarti melukiskan atau gambaran tingkah laku moral, ya, kebiasaan-kebiasaan yang terjadi di masyarakat, ya. Misalkan kita lihat masyarakat suku Batak, kita lihat itu mempunyai ada istiadat yang sangat bisa kita lihat, ya. Misalkan Batak Karo, ya, di mana seorang mertua laki-laki tidak boleh berbicara secara langsung dengan menantu perempuan. Jadi kalau perantaranya itu dia ngomong melalui dinding, ya, tidak boleh langsung. Yang kedua etika normatif. Ya, etika normatif ini adalah terjadi penilaian tentang perilaku manusia. Penilaian ini terbentuk atas dasar norma. Etika normatif bersifat preskriptif atau memerintah. Tidak melukiskan, melainkan menentukan benar atau tidaknya tingkah laku. Norma. Berarti apa yang harus dilakukan. Ya, ini loh begini yang sebaiknya kamu lakukan. Oh, sebaiknya kalau kamu berbicara dengan orang yang lebih tua, kamu harus menghormatinya, berbicara lembut. Ya, nah seperti itu normanya. Ya. Selanjutnya meta etika. Ya. Meta etika itu berasal dari bahasa Yunani yang berarti melebihi atau melampaui. Meta etika mempelajari logika khusus dan ucapan-ucapan etis. Ya. Apa itu contohnya? Yaitu bagaimana kita berbicara, berkomunikasi dengan menggunakan bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Baik, ya. Jadi kita tadi telah mempelajari itu apa nilai, apa itu norma, etika. Nah, jadi dapat kita lihat perbedaan antara norma, etika, hukum. Nah, hukum, ya, kalau misalkan hukum adalah peraturan yang dibuat dan disepakati secara resmi dan menjadi pengatur baik secara tertulis maupun tidak tertulis yang mengikat perilaku setiap masyarakat tertentu dan dikuatkan oleh pemerintah.
Biasanya juga dapat dikatakan sebagai undang-undang ya, peraturan, patokan atau kaidah tertentu. Ya, jadi kalau misalkan kita berbicara hukum berarti berbicara dengan pemerintah yang telah ditetapkan ya. Ada pasal-pasalnya, nah, seperti itu. Sedangkan yang kedua adalah norma. Norma sendiri itu berasal dari bahasa Latin yakni norma yang berarti menyikut atau siku-siku. Ya. Suatu alat perkakas yang digunakan oleh tukang kayu misalkan. Contohnya ya. Nah, dari sinilah kita dapat mengartikan norma sebagai pedoman atau ukuran, aturan atau kebiasaan yang dilakukan oleh seseorang atau keluarga ya atau kelompok. Jadi norma ya, dapat diartikan adalah sesuatu yang dipakai untuk mengatur sesuatu yang lain atau sebuah ukuran. Dengan norma, orang dapat menilai kebaikan atau keburukan suatu perbuatan. Ya. Baik, jadi inilah tadi kita belajar tentang apa itu nilai keperawatan, norma keperawatan ya dan etika. Ya. Baik, tadi kita telah belajar tentang nilai-nilai etika keperawatan ya. Sampai di sini dulu pertemuan kita ya. Semoga ada manfaatnya. Jika ada yang kurang dipahami dapat Ananda bertanya melalui Google Classroom ya. Nah, kita tutup pertemuan kita hari ini. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Ibu sudahi dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.